Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di podcast Mahasiswa dan Pancasila. Aku Muhammad Ahino Arifi bersama Raisa Karima dan Nur Hanifah. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang relevansi Pancasila di kehidupan mahasiswa saat ini dengan tema khusus demo yang sedang viral dan ricuh akhir-akhir ini. Halo, aku Raisa. Semoga kita bisa ngobrol lancar tanpa hambatan. Dan aku Hanifah. Yuk langsung saja kita masuk ke topik. Oke, sebelum kita bahas Pancasilanya, kita bahas dulu kenapa sekarang banyak demo yang viral dan sampai ricuh. Apa latar belakangnya menurut kalian? Menurut aku, banyak mahasiswa dan masyarakat umum merasa aspirasi mereka itu nggak didengar. Misalnya ada rancangan undang-undang atau RUU yang kontroversial, ada yang bilang diskriminatif, ada yang dianggap merugikan publik. Ketika DPR atau pemerintah ingin meloloskan undang-undang tanpa proses transparan, orang-orang itu jadi geram. Setuju, apalagi kalau DPR dianggap melangkahi proses konsultasi publik atau tidak memperhatikan masukan dari rakyat. Lalu tiba-tiba ada poin kontroversial, misalnya soal kebebasan sipil, lingkungan, atau kriminalisasi petani atau pekerja. Contoh konkret, ada undang-undang yang ditolak sejumlah elemen masyarakat, tapi tetap diusulkan. Orang jadi memandang bahwa DPR seperti mendorong kepentingan segelintir orang daripada mewakili rakyat. Betul, dan ketika demo itu berubah jadi ricuh, ada anarkisme, kerusakan fasilitas umum, maka publik bisa menilai mahasiswa tuh hanya suka rusuh gitu. Padahal niat awal aspirasi baik. Nah, sekarang kita masuk ke relevansi ke Pancasila. Prinsip Pancasila, terutama sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini seharusnya jadi landasan. Kalau demo berubah rusuh, justru bisa merusak nilai persatuan Indonesia dan bisa mendistorsi citra perjuangan. Tapi kalau aspirasi disalurkan dengan cara yang santun, argumentatif, dan damai, itu lebih mencerminkan bahwa Pancasila tidak hanya slogan, tapi nyata. Jangan lupa, sila ke-1 dan ke-2, ketuhanan dan kemanusiaan. Demonstran juga tidak boleh kebablasan melanggar hak orang lain. Misalnya, merusak tempat ibadah, menyerang warga sipil, itu jelas bertentangan dengan kemanusiaan. Intinya, demo itu boleh sebagai cara menyuarakan aspirasi rakyat, tapi tetap harus sesuai etika dan nilai Pancasila. Sekarang bicara soal DPR dan korupsi, banyak orang yang benci DPR bukan karena lembaganya, tapi karena anggota yang korupsi. Nah, baru-baru ini sempat viral sebagai salah satu tokoh yang dituduh dan diisukan melakukan korupsi. Iya, nama dia sempat muncul di media sebagai anggota DPR yang kedapatan punya aset mewah atau kasus penyalahgunaan anggaran. Kita bisa cek fakta-fakta betulnya. Kalau anggota legislatif banyak yang korup, maka mahasiswa merasa lebih wajib mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban. Betul. Kepercayaan publik terhadap DPR bisa semakin terkikis bila isu korupsi terus muncul. Maka dari itu, demo juga sebagai bentuk penjagaan agar DPR tidak melenceng dari amanat rakyat.
Ada juga cerita viral rumah milik oknum koruptor dikerubungi dan dijarah sebagian orang ketika orang marah. Meski tindakan ini juga kontroversial ya, karena secara simbolik orang merasa ini aset hasil pencurian uang rakyat, jadi wajar kalau dikembalikan secara paksa. Tapi tentu ini bukan cara yang ideal. Hukum tetap harus ditegakkan. Betul. Di satu sisi kita maklumi kemarahan rakyat, tapi di sisi lain kita tidak bisa membenarkan tindakan main hakim sendiri. Itu malah bisa merusak negara hukum. Mari kita lihat secara historis. Demo ini nggak muncul tiba-tiba. Biasanya ada RUU atau kebijakan yang dianggap dipaksakan. Misalnya RUU KPK, RUU Omnibus Law, RUU yang mengatur lingkungan, tenaga kerja, dan sebagainya. Benar, proses legislasi idealnya melalui konsultasi publik dengan pendapat akademisi atau ormas. Tapi kalau DPR terpaku kepada kepentingan elit atau investor, elemen masyarakat merasa hak mereka terabaikan. Nah, ketika hasil sidang di DPR tiba-tiba menyetujui poin yang dulu ditolak banyak elemen, maka rakyat merasa, kok tiba-tiba disahkan ya? Inilah pemicu kemarahan. Dan demo biasanya mulai damai, tapi kalau ada oknum yang menyusup, provokator, atau aparat yang reaktif, bisa meluas jadi bentrok. Media sosial membesar-besarkan viral itu dua arah, bisa memperpanjang ketegangan. Oke, kita kembali ke inti. Apa sih relevansi Pancasila bagi mahasiswa sekarang? Pertama, sebagai pedoman perilaku, ketika mahasiswa berdemo, tetap harus menjunjung tinggi nilai Pancasila, seperti toleransi, sopan santun, menghargai perbedaan. Kedua, sebagai alat kritis, mahasiswa harus kritis terhadap kebijakan, undang-undang, DPR, dan penyelenggara negara, agar mereka tetap pada jalan Pancasila. Ketiga, sebagai agent of change, mahasiswa bisa menjadi jembatan sosial, yaitu menyalurkan aspirasi rakyat dan mendorong dialog agar DPR dan pemerintah sadar bahwa rakyat itu masih memantau. Solusinya, beberapa ide. 1. Pendidikan Pancasila yang kontekstual. Jangan hanya teori di kelas, tapi contoh nyata di aktivitas mahasiswa. Organisasi mahasiswa. 2. Dialog aktif dengan DPR melalui audiens, rapat umum mahasiswa, aksi damai yang diatur. Yang ketiga, transparansi dan literasi kebijakan. Mahasiswa harus paham undang-undang, jangan cuma ikut-ikutan demo tanpa tahu substansinya. Yang keempat, pengawasan sosial. Misalnya melalui media kampus, media sosial yang berbasis fakta, ikut advokasi hukum jika perlu. Dan kita juga harus menjaga bahwa aksi mahasiswa itu tidak disalahgunakan oleh kepentingan politik sempit. Sebab kalau mahasiswa dijadikan alat politik, itu merugikan nilai independensi. Kalau boleh humor dikit ya, demo di kampus kita aja, jangan sampai habis aksi, malah mahasiswa tuh lupa kuliah. Tiba-tiba tugas menumpuk atau nilai jeblok. Yang gagal demo bukan karena nggak gaduh, tapi karena nggak ada waktu buat belajar. Oke teman-teman, itu diskusi kita hari ini tentang relevansi Pancasila di kehidupan mahasiswa dengan latar demo viral dan ricuh, DPR, korupsi, hingga tokoh seperti sampai cerita rumah koruptor dijajah. Semoga obrolan kita memberikan gambaran bahwa Pancasila bukan sekedar simbol, tapi harus jadi panduan praktis. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua tetap kritis dan tetap santun. Menjadi mahasiswa yang kontekstual, bukan ekstrim. Betul, semoga nanti aksi-aksi mahasiswa ke depannya bisa lebih terstruktur, lebih mendalam, dan tetap menjunjung nilai Pancasila. Sekian podcast kita kali ini. Kalau teman-teman mempunyai pendapat lain, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.